Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Harmiani dengan NIM 0801 1182 126022. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah teori matriks terapan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irmeliana SSI MSI. Adapun judul jurnal yang saya review yaitu analisis rotasi orgonal pada teknik analisis faktor menggunakan metode Procrus test. Pendahuluan yaitu analisis faktor digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan mengelompokkan variabel menjadi faktor yang lebih sedikit. Proses ini melibatkan transformasi matriks loading faktor melalui rotasi ortogonal untuk memaksimalkan interpretasi faktornya. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Procrus test. Adapun data yang digunakan yaitu bersumber dari 3 penelitian sebelumnya dengan data pertama yaitu berasal dari data penelitian Rahman 2012 yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan 60 responden dan 10 variabel penelitian. Data yang kedua berasal dari data penelitian Wiratmanto 2014 dan data ketiga berasal dari data penelitian Lestari 2012. Untuk data 2 dan data 3 ini tidak dijelaskan secara rinci berapa responden dan variabelnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan rotasi yang tepat dalam analisis faktor dan untuk menentukan kedekatan antara data awal dengan data hasil rotasi yang terbentuk. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu tahap awal pada analisis data 1 yaitu mencari nilai eigen berdasarkan matriks korelasi lalu membentuk faktor berdasarkan matriks korelasinya. Diperoleh nilai eigen yang disajikan pada tabel 1 yaitu diperolehlah 10 komponen yang dapat mewakili variabel. Komponen yang mempunyai nilai eigen lebih dari 1 akan digunakan untuk menentukan banyaknya anggota common faktor yang dapat dibentuk sehingga banyaknya faktor yang terbentuk adalah 2 faktor. Tahap kedua yaitu mencari nilai skor faktor untuk data 1 yang tertera pada tabel 2. Lalu mencari nilai kuadrat jarak umum untuk setiap rotasi yaitu Varimax, Quartimax, dan Equamax. Pada rotasi Varimax, tahapan untuk mendapatkan nilai kuadrat jarak minimum dengan metode Procrus test adalah dengan membentuk matriks X dari nilai skor faktor data asal dan matriks Y dari nilai skor faktor hasil rotasi Varimax. Didapatkan matriks X-nya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, matriks X akan dirotasikan dengan cara mengalihkan matriks tersebut dengan suatu matriks rotasi yang ortogonal. Matriks tersebut dibentuk berdasarkan besar sudut rotasi yang diperoleh. Besar sudut rotasi ditentukan berdasarkan iterasi. Proses iterasi dilakukan hingga menghasilkan θ-nya itu sama dengan 0. Diperoleh yaitu pada proses iterasinya itu berhenti pada iterasi yang ketiga karena telah didapatkan θ sama dengan 0. Sehingga besar sudut rotasi yang digunakan pada teknik Varimax yaitu 30,52 derajat. Maka berdasarkan persamaan 10 dengan sudut rotasinya tadi sebesar 30,52, diperolehlah matriks rotasinya yaitu sebagai berikut. Dengan mengalihkan matriks X dengan matriks rotasi, maka terbentuklah matriks Y-nya. Selanjutnya membentuk matriks ortogonal T dalam metode Procrus test, dipilih matriks ortogonal T
T 2 kali 2 dengan semua unsur diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks T pada metode Procrus test ini dipilih agar hasil perkalian antara data analisis faktor dengan matriks ini tidak mempengaruhi korelasi antara setiap variabel dengan komponen atau faktor yang terbentuk. Dengan mengalihkan matriks Y tadi dengan matriks T, maka diperolehlah matriks YT sebagai berikut. Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan proses pengecilan jarak setiap titik dalam suatu konfigurasi terhadap pusatnya. Proses ini dapat dilakukan dengan pengandalan suatu faktor dengan baik, selanjutnya yaitu pada tahapan ini melakukan proses pengecilan jarak setiap titik dalam suatu konfigurasi terhadap pusatnya. Proses ini dapat dilakukan dengan penggandaan suatu faktor dengan suatu scalar C. Dengan persamaan 15, yaitu didapatkan C-nya itu 0,8626473. Dengan menggandakan skalar C dengan matriks YT tadi, diperolehlah matriks Z, yaitu sebagai berikut. Matriks Z merupakan hasil akhir dari transportasi data pada tahapan metode Procrus test ini. Tahapan selanjutnya ialah menghitung nilai kuadrat jarak M kuadrat dan ukuran kesesuaian data atau R kuadrat antara matriks X dan matriks Z. Diperolehlah nilai kuadrat jaraknya yaitu 0,28538 dan untuk ukuran kesesuaian data yaitu R kuadratnya diperoleh 0,74298. Yang kedua yaitu rotasi Quartimax. Tahapan untuk mendapatkan nilai kuadrat jarak minimum dengan metode Procrus test adalah dengan membentuk matriks X dari nilai skor faktor data asal dan matriks Y dari nilai skor faktor hasil rotasi Quartimax. Matriks X-nya yaitu seperti ini. Selanjutnya, matriks X akan dirotasikan dengan cara mengalihkan matriks tersebut dengan suatu matriks rotasi yang ortogonal. Matriks tersebut dibentuk berdasarkan besar sudut rotasi yang diperoleh. Besar sudut rotasi ditentukan berdasarkan iterasi dengan menghasilkan θ-nya itu sama dengan 0. Proses iterasi dihentikan pada iterasi yang kedua dikarenakan θ-nya itu sama dengan 0. Sehingga besar sudut rotasi yang digunakan pada teknik Quartimax adalah min 20,8 yaitu pada iterasi yang pertama. Lalu diperoleh matriks rotasinya seperti ini. Dengan memperhatikan persamaan 6, maka hasil perkalian rotasi matriks X dengan matriks transformasi akan membentuk matriks Y. Selanjutnya membentuk matriks ortogonal T dalam metode Procrus test. Dipilih matriks ortogonal T 2 kali 2 dengan semua unsur diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks T pada metode Procrus test ini dipilih agar hasil perkalian antara data analisis faktor dan dengan matriks ini tidak mempengaruhi korelasi antara setiap variabel dengan komponen atau faktor yang terbentuk. Dengan mengalihkan matriks Y dan matriks T, maka didapatkan matriks YT-nya. Selanjutnya akan dilakukan proses pengecilan jarak setiap titik dalam suatu konfigurasi terhadap pusatnya. Proses ini dapat dilakukan dengan penggandaan suatu faktor dengan suatu skalar C. Maka didapatkan skalar C-nya itu
sebesar 0,6408529. Dengan mengandalkan skala C, maka eh, kita mendapatkan matriks Z-nya dengan perkalian antara skala C dengan matriks YT. Tahapan selanjutnya ialah menghitung nilai kuadrat jarak M kuadrat dan ukuran kesesuaian data R kuadrat antara matriks X dan Z. Maka untuk nilai kuadrat jaraknya diperoleh sebesar 0,36293 dan untuk ukuran kesesuaian atau R kuadratnya itu diperoleh 0,67314. Selanjutnya untuk pengujian rotasi Equamax, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu di bagian analisis pada penjelasan landasan teorinya, diperoleh karena dikarenakan antara Varimax dan Equamax itu memiliki lambdanya sama dengan 1, maka dengan kasus dua faktor yang terbentuk, maka melakukan rotasi dengan menggunakan Equamax akan memberikan hasil yang sama dengan rotasi yang menggunakan Varimax. Selanjutnya, dengan melakukan analisis yang serupa dengan seperti pada data 1, maka akan dilakukan analisis pada masing-masing data 2 dan 3. Tabel 3 menunjukkan ringkasan nilai kuadrat jarak untuk masing-masing data 1, 2, dan 3 dengan menggunakan teknik rotasi Varimax, Quartimax, dan Equamax. Nilai kuadrat jarak M kuadrat untuk Varimax pada data 1 sebesar 0,28538, data 2 yaitu 0,96934, dan untuk data 3 sebesar 0,31299. Untuk Quartimax, yaitu pada data 1 sebesar 0,36293, data 2 0,92782, data 3 0,47377, dan untuk nilai kuadrat jarak pada pengujian Equamax untuk data 1 sebesar 0,28388, data 2 sebesar 0,98317, data 3 sebesar 0,51399. Dalam memperhatikan kedekatan atau kemiripan data asal dengan data hasil rotasi, maka dicari nilai ukuran kesesuaian datanya, yaitu R kuadrat, yang tertera pada tabel 4 sebagai berikut. Untuk ukuran kesesuaian data untuk pengujian Varimax pada data 1 diperoleh 0,74298, data 2 0,57257, data 3 0,89413, dan untuk pengujian Quartimax untuk data 1 diperoleh 0,67314, data 2 0,59087, dan untuk data 3 0,83975. Untuk ukuran kesesuaian data pada pengujian Equamax diperoleh data 1 yaitu sebesar 0,74298, data 2 0,56646, dan untuk data 3-nya 0,82617. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknik rotasi yang tepat digunakan pada analisis faktor guna menghasilkan interpretasi yang baik berdasarkan nilai kuadrat jarak dan ukuran kesesuaian, yaitu pada data 1 disimpulkan bahwa teknik rotasi yang tepat digunakan adalah Varimax dan Equamax. Dan untuk data yang kedua, itu rotasi yang tepat adalah Quartimax, dan untuk data yang ketiga menggunakan rotasi yang tepat yaitu menggunakan rotasi Varimax. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.
Izin bertanya, Rati. Ya, boleh Nur. Berdasarkan jurnal yang Rati presentasiin itu, saya mau tanya, pada halaman 51 itu kan mencari sudut rotasi rotasi theta sama dengan nol ya. Nah, itu Iya. kenapa yang dipakai iterasi satu dan 2 bukan bukan iterasi 3? Untuk halaman 52 juga itu didapat matriks rotasi kan. Ya. Nah, itu kenapa hasilnya seperti itu? Mungkin itu Eh, aja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nur. Eh, izin berikan saya waktu untuk me- menjawab pertanyaannya. Baik, izin bertanya, izin menjawab, Nur. Eh, Tadi kan pertanyaan pertama itu, eh, kenapa iterasinya itu untuk hasil sudut rotasinya itu kenapa yang digunakan theta satu theta 2 ya? Nah, untuk kenapa yang digunakan itu iterasi satu dan 2, kenapa bukan 3? Karena kan di sini telah dijelaskan proses iterasinya itu dilakukan hingga menghasilkan theta sama dengan nol. Jadi, untuk sudut rotasi yang digunakannya itu, eh, kalau saya lihat dari penelitian ini, itu kenapa digunakan iterasi satu 2 itu karena iterasi yang ketiga itu kan hasilnya itu sudah melewati dari nol kan, yaitu hasilnya 0,055. Jadi eh, digunakan theta satu dan 2 itu agar ya agar untuk menentukan sudut rotasinya itu karena eh, untuk iterasi yang ketiga itu kan sudah lewat dari nol gitu. Dan untuk yang pertanyaan keduanya itu dari mana didapatkan matriks rotasinya seperti ini? Eh, itu kita eh, penyelesaiannya itu mengikuti rumus pada persamaan 10. Nah, untuk mencari rotasi ortogonalnya, berarti kan theta yang kita dapatkan tadi kan sebesar 30,52. Jadi, mencari rotasi ortogonalnya itu menggunakan rumus persamaan 10 dengan cos theta yaitu cos 30,52 didapatkan 0,861. Tetapi karena eh, setelah saya hitung tadi ternyata cos 30 30,52 tadi itu hasilnya bukan 0,861. Mungkin pada penelitian ini ada kesalahan hitung gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah masih ada pertanyaan untuk Nur atau yang lain? Kalau dari saya cukup, Rati. Terima kasih. Baik, terima kasih eh, untuk Nur sudah bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.